Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kembali di channel aku, Indra Stran. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan juga semoga rezekinya berkah barokah serta usahanya lancar kalian semua ya. Oke, sesuai judul dan sesuai thumbnail yang kalian lihat di sini, aku akan mau mengulas hal itu semua. Seperti apa videonya? Simak ya sampai selesai. Oke, ini dia videonya. Oke, di tahun 2025 pembahasannya kira-kira microbus yang seperti apa sih yang recommended dan yang worth it yang seperti apa gitu ya. Oke, di sini aku akan ulas satu persatu dari tiga hal ini karena yang sering banget menjadikan pertanyaan yang membingungkan untuk memilih sebuah unit itu dari tiga hal ini kebanyakan ya. Yang pertama yaitu karena alasan budget. Yang kedua, bingung memilih unit, memiliki budget tapi bingung milih unit takutnya nggak laku. Kemudian yang ketiga, takut tidak sesuai dengan target market yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, biasanya dari tiga hal ini yang sering banget itu ya membingungkan untuk memilih sebuah unit. Aku ulas terlebih dahulu mengenai yang budget ya. Nah, sekarang gini. Kalian mau usaha atau mau membuka sebuah usaha jenis microbus, entah itu charteran, entah itu mau buat travel atau mungkin mau buat yang lainnya seperti itu ya. Sedangkan budget kalian di angka 150 hingga 200 jutaan. Secara akal untuk elf long ataupun elf giga itu memang kurang banget ya dananya atau budgetnya. Nah, solusinya gimana? Nah, sebelumnya udah pernah aku bahas bahwa kalau kalian mau beli sebuah unit, minimal kalian itu dipertimbangkan terlebih dahulu, misalkan mau nyicil kekurangannya atau mungkin mau ngangsur. Kalau bisa ini ya, minimal kalian memiliki budget atau modal di kisaran 65% dari harga unit tersebut. Jadi 35% itu kekurangannya mungkin masih bisa diatur dan mungkin masih bisa mampu untuk kalian setiap bulannya ya, untuk cicilannya atau mungkin angsurannya seperti itu. Nah, kalau bisa jangan sampai 50% atau mungkin di bawah 50%. Karena apa? Karena nanti kalian akan kewalahan sendiri, terutama kalian yang masih pemula mungkin ya. Nah, jadi kalian pertimbangkan terlebih dahulu. Tapi kalau memang budget kalian mentok di 200, aku saranin kalian mencari elf long, paling tidak itu lebih dari 50% dan mungkin itu masih bisa dipertimbangkan. Itu kalau misalkan budget kalian di 200 juta ya, masih ada harapan untuk membeli sebuah elf long. Dan saat ini kalau menurut aku elf long itu untuk 2-3 tahun ke depan aku rasa masih recommended banget dan worth it banget. Semua itu kembali ke pelayanan dan semua itu kembali dengan unit tersebut, interiornya seperti apa, pelayanannya seperti apa, seperti itu ya. Intinya kalau kalian memiliki budget 200, aku saranin kalian carilah unit elf long, sisanya itu masih ada harapan untuk mampu untuk dicicil gitu ya. Karena itu udah di atas 50%. Tapi kalau elf giga, stop dulu, ditahan dulu dan disabarin dulu, disolawatin terlebih dahulu. Untuk pemula, aku tidak menyarankan kalian untuk membeli unit dengan modal kurang atau di bawah 50% ya, minimal 65% atau 55% seperti itu. Bagaimana kalau budgetnya kurang dari 200 juta, katakanlah 150 juta. Nah gini, kalau budget kalian kurang lebih di 150 juta, ya solusinya tetap alternatif terakhirnya itu elf short minimal 2014 gitu ya, 2013 atau 2014 seperti itu. Untuk elf short yang tahun seperti itu 2013-2014, kalau kalian pintar mengelola, kalau kalian memiliki banyak market atau banyak pelanggan, itu pasti laku. Dan untuk 2-3 tahun bahkan 4 tahun masih bisa banget ya. Kalau bisa jangan terlalu tua. Karena apa? Mengingat saat ini udah banyak kompetitor dengan unit-unit yang terbaru, yang mudah banget atau mungkin yang sudah kekinian tampilannya. Minimal kalian mencari unit 2013 atau mungkin minim banget paling tuanya 2012 gitu ya. Yang penting tetap dijaga untuk kirnya selalu hidup, kalau misalkan tetap diplat hitamkan gitu ya. Karena apa? Kalau misalkan mau diplat kuningkan agak susah di tahun seperti itu, tidak memenuhi syarat seperti itu ya.
Kalau misalkan kalian mau fokus di plat hitam ya nggak masalah, yang penting selalu hati-hati di jalan karena memang kita di posisi salah ya. Ya mau gimana lagi, mau buat dokumen syaratnya juga berat ya, harus memiliki 5 unit dengan tahun-tahun yang ditentukan ya, minimal tahun 2016 ke atas harus memiliki 5 unit, dan persyaratan lain harus memiliki lahan parkir. Kemudian syarat lain harus memiliki kru dan kira-kira membayar karyawan atau krunya itu mampu berapa setiap bulannya, itu diurus semua. Nah, karena kita itu masih pemula, nggak mungkin untuk membuat KPS. Solusinya ya kalau misalkan plat hitam untuk Elopshot itu tetap hati-hati. Yang penting uji kirnya itu selalu diherkan atau mungkin diperpanjang, jangan sampai mati, biar uji kelayakannya nggak terlalu parah gitu ya. Kalau misalkan kalian kena pelanggaran, kena tilang di luaran, tidak terlalu parah. Karena apa? Masih layak unitnya untuk dibuat ngetrip gitu ya. Karena apa? Karena uji kirnya itu masih lulus semua seperti itu ya. Itu yang long juga sama demikian. Kalau misalkan di plat hitam kan, memang sih kalau dibuat angkutan wisata plat hitam itu kita di posisi salah, tapi ya mau gimana lagi, dananya memang minim dan harus membutuhkan modal besar kalau misalkan mau buat PT atau PO sendiri, seperti mau buat KPS sendiri. Ya kalau elf long mungkin masih bisa ya untuk tahun 2016-2017. Kalau misalkan budget kalian di budget kurang lebih di 350 atau mungkin 400 juta, kira-kira yang recommended yang mana? Nah, kalau budget kalian di 350, aku saranin lebih baik langsung ke elf giga yang tahun 2018 atau mungkin 2019. Itu masih memungkinkan walaupun sisanya kalian harus nyicil, tapi setidaknya masih ketemu ya untuk hitungan bisnisnya, untuk hitungan setorannya setiap bulannya, asalkan kalian itu benar-benar udah pinter mencari market, pinter mencari pelanggan, dan sudah memiliki pelanggan sebelumnya kalau bisa ya. Kalau pemula kayaknya agak berat ya, kecuali benar-benar sabar dan konsisten, itu baru bisa. Asalkan harus banyak jaringan di luaran, banyak teman di luaran. Makanya kalau kalian ngetrip ketemu teman di jalan itu jangan ego ya, keluar ngejak ngopi bareng gitu, kenalan, sharing gitu ya. Nah, jadi kalau budget 350 itu merdeka, ngambil long tanpa ngutang, bisa langsung cash walaupun bekas 2016 atau mungkin 2017 itu masih aman. Kalau misalkan mau beli elf giga ya nggak masalah, tahun 2018 2019 itu masih masuk, walaupun kurangnya nggak seberapa. Mungkin tahun 2019 kurangnya mungkin ya taruh aja 100 juta, tapi tergantung dari kondisi unit, tergantung dari body unit seperti itu ya. Jadi tinggal disesuaikan saja, yang penting kondisi unit benar-benar sehat, mulai dari mesin, kaki-kaki, keseluruhan intinya ya sehat. Walaupun modelnya nggak seberapa menarik, tidak seperti yang harganya yang lebih mahal, nggak masalah. Yang penting itu kalau misalkan mau buat charteran, buat angkutan wisata, atau mungkin mau dibuat sewa, itu minimal kalian harus main di interior bersih. Kebersihannya tetap dijaga banget, bener-bener dijaga banget. Interiornya itu harus bener-bener menarik banget ya, walaupun tampilannya kurang menarik, tidak seperti yang terbaru mungkin gitu ya. Minimal ya interior, kebersihan selalu dijaga, pelayanan termasuk juga, terus etika kru juga wajib. Kemudian hiburan seperti multimedia, terus karaoke, atau mungkin sekarang udah zamannya audio yang menggunakan YouTube, itu harus ada. Selain itu juga AC-nya dijaga, walaupun unit kalian itu tidak tampilannya atau mungkin bodi dari karoserinya kurang menarik gitu ya, tapi minimal memiliki nilai plus seperti itu di bagian interior, di bagian pelayanan, di bagian kebersihan, di bagian fasilitas seperti itu ya. Jangan kecil hati, rezeki ada yang ngatur masing-masing. Kalau udah rezekinya kita, walaupun unit kita masih di bawah speknya kompetitor, tapi kalau udah penumpang udah mulai nyaman dengan fasilitas dan pelayanan kita, tetap dipilih seperti itu ya. Itu untuk budget 350 atau 400 juta. Tapi kalau budget kalian mungkin 400 juta aja, nggak sampai di 500 juta, jangan kalian memberanikan diri untuk mengambil unit elf giga yang terbaru. Aku tidak menyarankan, serius tidak menyarankan. Bisa-bisa kalian itu bingung dan kewalahan untuk mengatur setorannya dan bingung untuk nyetorin setiap bulannya, seperti itu ya. Itu mengenai budget. Yang kedua tentang pilihan unit.
memiliki modal, memiliki budget yang cukup, tapi bingung memilih unit. Gini, saat ini di tahun 2025, kalau budget kalian sudah ketemu dengan unit yang mau kalian pilih, ataupun kalian mau nyicil, tapi sekiranya masih mampu tiap bulannya, itu aja dulu, jangan dipaksakan yang speknya yang lebih wah gitu ya. Kalau misalkan kalian mampunya di elf long, ya carilah elf long yang benar-benar bisa diandelin seperti itu. Kalau mampunya di elf giga, ya belilah elf giga. Tapi kalau mampunya kalian di elf giga dengan cara nyetor, ya jangan mencari yang setorannya tinggi seperti itu. Intinya mau elf long, mau elf giga, mau high S ataupun short, itu di tahun 2025 masih recommended banget. Yang penting tahunnya itu kalau elf short minimal tahun 2012-2013 ke atas untuk pemula ya. Tapi kalau yang sudah suhu atau mungkin yang sudah yang sudah pemain gitu ya, yang udah memiliki banyak job, mau tahun berapapun aman-aman aja, karena dia udah banyak pelanggannya, banyak konsumennya, pelayannya udah bener-bener udah terjaga dan bener-bener banyak orang tahu seperti itu. Ya sebenarnya boleh kalian mau elf long yang tahun berapa, yang penting kalian itu harus, ya itu tadi, main di interior, main di pelayanan, main di fasilitas seperti itu ya. Ya memang sih saat ini kan memang orang menilainya itu, wah kayaknya minder deh mau beli elf bekas, elf giga bekas, tapi di situ banyak elf giga yang Euro 4, ada yang karoserinya yang udah model seperti ini, sedangkan aku mampunya seperti itu. Jangan kalian mengatakan seperti itu, yakin bisa, asalkan kalian benar-benar sabar dan kuat mental, dan juga kalian itu bisa konsisten ya untuk memulai usaha tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kebutuhan market. Nah, jadi gini, kalian memiliki budget sudah cukup, pilihan unit sudah ada. Yang ketiga, kalian yaitu PR-nya, kalau bisa di wilayah kalian itu kalian sudah tahu kebutuhan market di tempat kalian itu membutuhkan elf giga ataupun elf long atau high S. Kalau misalkan kebanyakan kan ada di di desa-desa atau mungkin di kampung-kampung mencari harga yang standar tapi kapasitasnya banyak, itu ada. Jadi disesuaikan saja dengan market kalian di tempat kalian. Jadi kalian pelajari terlebih dahulu gitu ya, mulai dari kebutuhan konsumennya itu yang paling disuka itu yang banyak, apakah yang sedikit, apakah yang premium, apakah yang VIP, seperti itu. Itu kalian harus pelajari dan benar-benar kalian harus mendalami di di kebutuhan tersebut, kebutuhan dari si konsumen tersebut. Yaitu tinggal kalian pilih saja, apakah pilih yang A atau yang B, seperti itu. Jadi kalian harus memahami market yang ada di wilayah masing-masing. Caranya bagaimana? Cara untuk mengetahui market-market tersebut, kalau bisa kalian itu harus ikut orang atau rekan kalian yang memiliki profesi yang sudah lama kecimpung di dunia tersebut, di wilayah tersebut khususnya. Jadi kalian harus ikut terlebih dahulu, agar apa? Agar kalian tahu, oh ternyata pelanggan di daerah saya ini membutuhkan unit yang seperti ini, dengan kapasitas yang seperti ini, dengan fasilitas dan pelayanan yang seperti ini. Jadi kalian baca, kalau bisa kalian itu catat setiap kalian ngikut ngetrip, atau mungkin setiap kalian ikut orang, terus kalian bawa, terus kalian nyupir sendiri, ikut orang, itu kalian catat, oh ternyata ini kebutuhannya. Nah, jadi modal kalian disimpan dulu sebelum kalian mengetahui, sebelum kalian tahu tentang market yang ada di wilayah tersebut. Oke, mungkin itu saja dulu ya pembahasannya, karena udah mau maghrib, udah gelap. Ini aku juga baru datang ya, udah mulai petang. Mungkin di video berikutnya aku akan buatin video lagi tentang dunia mikrobus. Oke, salam sukses selalu dan salam seduluran selawase.